Para pengendara terpaksa melajukan kendaraannya perlahan untuk mencegah roda selip atau tergelincir. Genangan setinggi 30 cm ini juga membuat mesin kendaraan rusak. Sejumlah motor mogok akibat pengendaranya memaksa menerobos banjir. Hingga siang tadi ketinggian air di pos pemantau Jembatan Vanus Depok, Jawa Barat mencapai 240 cm. Diperkirakan mengalirnya air dari Bogor menuju Jakarta akan berlangsung selama 8 jam. Derasnya aliran air di Ciliwung ini disebabkan naiknya debit air di Bendung Katulampa yang sempat berada di level siaga 3. Meningkatnya debit air Sungai Ciliwung ini karena hujan yang mengguyur kawasan Puncak dan Bogor sejak semalam hingga siang tadi. Warga Jakarta, khususnya yang berada di sekitar Sungai Ciliwung, diharapkan bersiap menerima banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Ketinggian air di pos pemantauan Depok masih bergerak naik turun karena hujan yang terus mengguyur. Ratusan rumah di Kecamatan Priok, Kelurahan Gembor, Tangerang, Banten terendam air. Banjir terjadi setelah hujan deras dari Jumat malam hingga Sabtu siang. Selain hujan deras, banjir juga disebabkan meluapnya anak Kali Sabi. Warga perumahan Total Persada Kecamatan Priok, Tangerang, Banten bergegas memindahkan barang berharganya ke daratan yang lebih tinggi. Mereka harus cepat memindahkan barang sebelum banjir kian tinggi. Sejak pagi tadi banjir setinggi 1 meter sudah menggenangi rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras dari Jumat malam hingga Sabtu siang. Selain hujan deras, banjir juga disebabkan meluapnya anak Kali Sabi. Menurut keterangan warga, banjir sudah 4 kali merendam perumahan ini. Kalau sama kemarin 4 kali ya, kalau sama kemarin 4 kali itu. Dan banjir ini gimana kita ngatasinya? Karena itu kalau kita di RT 05, khususnya di Blok D itu memang tanggulnya di bawah ini. Jadi kalau bisa tanggul itu dinaikin gitu. Jadi sama tanggul yang ada di sini. Gitu. Warga berharap kepada pemerintah setempat agar tanggul penahan kali segera ditinggikan seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya oleh wali kota setempat. Dari Tangerang, Banten, Nur Hayati Kafifa, TV One, mengabarkan. Banjir kembali terjadi di beberapa wilayah di Kampung Pulo. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 2 meter. Dan kami akan mengajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami. Ada Dina Faisal di Kampung Pulo dan Kusnedi di Perumahan Total Persada Tangerang, Banten. Ya, kita menuju Dina Faisal terlebih dahulu yang berada di Kampung Pulo. Dina, ketinggian air hingga sore hari ini apakah sudah surut? Iya, ketinggian hingga saat ini mencapai 1,5 meter, memang bervariasi Bayu. Jadi kalau pagi tadi jam 9 pagi ini air sudah mulai menggenangi wilayah Kampung Pulo, tepatnya di Gang 5, yang terparah itu ada di RW 3. Dan hingga saat ini air masih menggenangi Gang 5 dan diperkirakan akan pada pukul 4 hingga pukul 6 sore ini air banjir kiriman dari Bogor ini akan kembali memasuki wilayah Kampung Pulo, terutama di Gang 5 yang bertepatan sekali pemukiman di sini dengan bibir Kali Ciliwung. Artinya ketinggian air ini akan terus bertambah diperkirakan karena banjir kiriman tersebut. Kalau melihat bagaimana ketinggian air di Katulampa hingga pukul 11 siang tadi ini terpantau masih normal, sehingga jika kita lihat ketinggian air ini menurut warga sekitar yang biasa tinggal di sini ini masih biasa karena rata-rata rumah mereka di Gang 5 ini bertingkat, setidaknya mereka memiliki lantai 2 rumah mereka dan warga di Gang 5 ini memilih untuk tetap
tinggal di rumah mereka masing-masing. Pada tanggal 11 Februari yang lalu ada posko bencana yang hingga kini sudah tidak ada lagi karena mengingat curah hujan sudah kembali normal. Namun 2 hari terakhir ini kita melihat dan merasakan sendiri di Jakarta, bahkan Jabodetabek ini rata diguyur hujan dengan intensitas yang deras. Dan hingga saat ini curah hujan di area sekitar Kampung Pulo di Jakarta Timur ini rintik-rintik, hujan sudah mulai reda. Dan jika dilihat bagaimana keadaan di belakang saya ini, anak-anak seperti biasa memanfaatkan situasi air yang menggenang di area kawasan Gang 5 ini untuk bermain-main. Tetapi mereka karena sudah terbiasa, mereka biasanya tahu bagaimana level kedalaman terjauh itu yang mendekati bibir Kali Ciliwung itu hingga 1,5 meter. Hingga kini warga tidak ada yang mengungsi karena seperti yang tadi saya informasikan, ini adalah hal yang biasa buat warga Gang 5. Mengenai keinginan mereka untuk direlokasi ke rumah susun, beberapa bagian dari mereka ini banyak yang menanti betul mereka bisa pindah ke rumah susun karena mereka sudah tidak mau lagi terus-menerus hidup dengan genangan air ketika hujan beberapa jam menghujani area Kampung Pulo dan sekitarnya. Bayu. Dina, apakah ada persiapan khusus dari aparat setempat ini bila berjaga-jaga memang curah hujan akan semakin tinggi dan semakin menggenangi permukiman warga? Hingga saat ini belum ada kesiapan yang signifikan ya Bayu. Kalau saya lihat posko-posko juga yang pada tanggal 11 kemarin juga sudah tidak ada lagi, sehingga hingga saat ini masih normal seperti biasa saja karena mereka perkirakan ini air tidak separah seperti awal-awal Februari lalu, Bayu. Misal, terima kasih laporannya langsung dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Kemudian kita akan ke Tangerang untuk memantau bagaimana kondisi banjir di sana. Ada Kusnedi yang akan melaporkan. Kusnedi, silakan pantauan Anda seperti apa di sana? Ya, ratusan rumah di perumahan Total Persada hingga saat ini ketinggian air semakin meningkat dan beberapa warga di sekitar ini sedang dievakuasi oleh aparat petugas TNI dan Perdana. Karena ada warga yang terjebak di dalam perumahan ini. Ini yang akan menjemput korban yang sakit atau yang tidak bisa keluar dari pemukiman atau perumahan di sekitar sini. Begitu pemirsa. Namun ketinggian air hingga sore ini semakin meningkat, lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan banjir yang sebelumnya. Namun dari petugas maupun tim Tagana melakukan penyisiran dan melakukan penjemputan paksa kepada warga yang masih terjebak di dalam perumahan ini. Begitu. Ya, halo? Warga atau ada berapa warga yang rumahnya terendam? Ratusan rumah. Namun di Tangerang ini ada sejumlah titik yang terendam, di antaranya perumahan Priuk Damai, Total Persada dengan perumahan yang ada di wilayah Ciledug begitu. Kemana rencananya mereka akan dievakuasi, Kusnedi? Ke tempat yang lebih aman ada di sini yang telah di sekolahan yang terdekat di sekitar wilayah sini. Apakah aparat setempat juga menyiapkan posko-posko untuk pengungsian sementara atau hanya inisiatif warga saja? Hingga saat ini belum terlihat ada pembangunan posko di sekitar sini, namun warga inisiatif sendiri untuk mencari pengungsian yang lebih aman begitu. Kondisi banjir setinggi yang ada di belakang Anda sekarang ini terjadi karena hujan seharian atau hanya karena air yang meluap? Nah, banjir di wilayah sini akibat hujan dengan banjir kiriman di wilayah Bogor, dan ini sudah melebihi batas kapasitas, artinya
sudah melebihi tanggul yang ada di sekitar sini. Bila dibandingkan dengan kejadian beberapa waktu yang lalu, Anda bisa menggambarkan apakah ini lebih parah atau justru kejadian yang beberapa waktu lalu yang justru lebih parah? Menurut hasil informasi dari warga sekitar sini, ini banjir yang lebih parah dibandingkan banjir-banjir yang sebelumnya begitu. Karena ini sudah melebihi kapasitas dan melebihi tanggul. Banjir ini sudah lebih dari 20 cm dari atas tanggul begitu. Baik, Kusnedi, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Tangerang, Banten. Dan sebelumnya ada Dina Faisal dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini di Bendung Katulampa? Kita pantau debit air di sana. Ya, ini adalah kondisi terkini di Bendung Katulampa. Pada pukul 4 tadi, ketinggian air sudah mencapai 110 cm atau berada di level siaga 3. Meningkatnya debit air di Bendung Katulampa ini karena hujan yang mengguyur kawasan hulu atau kawasan puncak dan Bogor. Untuk kawasan puncak sendiri intensitas hujan terbilang ringan. Sementara cuaca di wilayah Bogor, informasi yang kami terima hingga saat ini masih mendung. Artinya masih ada potensi hujan turun kembali ya, dan ada kemungkinan banjir kiriman dari Bogor.